Saya Cynthia Rompas menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, pemungutan suara pemilu Indonesia di luar negeri sudah berjalan. Di Kuala Lumpur, Malaysia, sejumlah warga negara Indonesia yang melakukan pencoblosan membludak. Seperti inilah kepadatan yang terjadi saat proses pemungutan suara pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11 Februari kemarin. Dari video amatir yang diterima Kompas TV, para calon pemilih berjejalan saat hendak memasuki TPS. Jumlah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus hampir seimbang, yakni masing-masing lebih dari 200.000 orang. Dan ini adalah suasana tempat pemungutan suara luar negeri atau TPS luar negeri Kuala Lumpur saat hari pemungutan suara Minggu 11 Februari 2024. Yang diambil dari akun Instagram Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Ada 223 TPS dengan 222.000 lebih daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS LN Kuala Lumpur. Antrian panjang terjadi dari mulai pintu masuk area pencoblosan. Di lokasi TPS, salah seorang warga negara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, bercerita dirinya butuh waktu total 2,5 jam untuk menyalurkan hak suara. 2 jam diantaranya untuk mengantre, namun WNI mengapresiasi proses verifikasi data dan pencoblosan berjalan cepat. Dari pintu masuk depan hingga ke TPS-nya sendiri memakan waktu kurang lebih selama 2 jam. Namun verifikasi datanya sendiri sangat cepat karena PPLN dan juga KBRI menyediakan sekitar 300 TPS dikalikan 2 karena ada TPS 1 misalnya ada A dan juga B. Jadi ada sekitar 600 orang yang membantu untuk memverifikasi data. Jadi proses itu sendiri hanya sekitar 10 menit, kemudian kami digiring menuju TPS dan saya memilih menggunakan hak pilih saya sekitar 2 menit. Jadi totalnya sekitar 2,5 jam saya harus menghabiskan waktu untuk menggunakan hak pilih saya. Komisi Pemilihan Umum menyebut pelaksanaan pemilu di luar negeri termasuk Kuala Lumpur, Malaysia berjalan baik. KPU merinci di Kuala Lumpur ada sejumlah metode antara lain 130 kotak suara keliling dan 223 TPS. Untuk sistem TPS, KPU memastikan proses pemungutan suara tetap berlangsung tertib. Dilayani 223 TPS di satu lokasi untuk melayani pemilih sebanyak yang terdaftar ya 222.945 pemilih. Kami tentu saja belum mendapatkan laporan berapa jumlah pemilih yang hadir metode TPS kemarin. Tentu saja yang hadir kemarin di TPS LN di WTC Kuala Lumpur bisa jadi yang hadir ada yang berasal dari pemilih DPT, ada yang berasal dari pemilih DPTB, dan juga ada yang berasal dari pemilih DPK. Kebetulan saya pribadi dan Mas Idam Holik hadir di lokasi sejak hari Sabtu. Itu kalau kita pantau, teman-teman PPLN menyiapkan KL ya, menyiapkan secara serius penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Alhamdulillah sampai dengan hari ini yang kami terima laporan berjalan dengan baik. Bawaslu RI mengungkap jumlah warga negara Indonesia yang berstatus daftar pemilih khusus atau DPK mencapai 50%. DPK artinya daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Di satu sisi, animo masyarakat tinggi jadi hal baik. Namun banyaknya DPK disoroti Bawaslu sebagai adanya masalah dalam pemutakhiran data dan perlu dievaluasi. Perskons tentang antisipasi ini sepertinya DPK akan lebih dari 50%. Kemungkinan lebih dari 50% daftar pemilih khusus di Kuala Lumpur. Oleh sebab itu tingkat kerawanannya apa? Surat suara, ketersediaan surat suara, dan juga bahwa
ada kerawanan yang terbukti pada saat pemutakhiran data pemilih yang tidak benar, tidak baik pada saat itu. Angka DPK yang tinggi menunjukkan adanya pemutakhiran yang kemudian itu kemungkinan besar ada problem. Nah, tapi ini bukan hanya tugasnya Komisi Pemilihan Umum, tapi tugasnya pemerintah juga yang menjamin khususnya di luar negeri tentang data penduduk dan warga negara kita yang ada di luar negeri dan juga di Indonesia.